Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022 dengan judul Pandang Padaku dan Kamu Diselamatkan. Ayatnya di dalam Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Allah rindu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya, dan Ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa saja yang dunia dapat berikan. Secara tetap Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan, berdoa dengan iman, mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan berbagai macam cara, Allah akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dalam kehidupan ini, kita baru saja mulai mengerti tema ajaib penebusan. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan, kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal untuk menangkap arti sepenuhnya, panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih yang menebus itu hanya dimengerti dengan samar-samar. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui. Tetapi sepanjang zaman kekekalan, kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus pada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Meskipun kedukaan, kesakitan dan pencobaan dunia telah berakhir dan penyebabnya telah dibuangkan, umat Allah akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat, tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja, namun hilang sama sekali. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada saat ini sangat tegas untuk kita tetap mengarahkan pandangan kita tertuju kepadanya dan berpusat hanya kepada Yesus Kristus saja. Jangan berpaling dan tidak membiarkan diri kita untuk diperdaya oleh dunia ini dengan sekali-kali tidak berfokus kepada Tuhan. Amaran ini juga menyatakan supaya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena banyak orang yang akan merasa sudah berada di dalam Tuhan, tetapi ternyata tidak. Saudaraku, pemahaman kita sebagai manusia tidak akan pernah sempurna untuk dapat mengerti bagaimana kasih Tuhan, sehingga menimbulkan satu respon yang betul-betul indah untuk mengasihinya. Tetapi dengan kita bersandar dan berserah senantiasa, terus-menerus memandang kepadanya, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga mengubahkan hati dan pikiran kita. Marilah kita mengarahkan pandangan kita selalu tertuju kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Oleh karena kami sangat bersyukur di pagi hari ini untuk dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mengawali hari yang akan kami lalui. Kami berada di dalam jalan yang penuh dengan tantangan, yang mana setan berusaha untuk membuat kami jauh daripada kebenaran. Biarlah pertolongan kuat kuasa Tuhan akan memampukan kami hidup dalam melakukan segenap
hukum-hukum Tuhan dan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga itu akan melayakkan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mewarisi kerajaan surga bila mana Yesus akan datang. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Biarlah Engkau akan memenuhi harapan-harapan kami yang akan memampukan kami untuk tetap setia, sabar dalam menantikan Engkau dengan penuh sukacita. Memberkati umat-umat-Mu di dalam pekerjaan yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Berikanlah keselamatan pada saat akan keluar dari rumah, bahkan dalam perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Dalam berbagai usaha yang dilakukan umat Tuhan mencari nafkah, biarlah Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap keluarga. Pada saat ini hamba-Mu khusus berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, agar kiranya mereka tetap sehat, kuat, dan bahkan di dalam masa tua mereka tetap mengandalkan Tuhan. Pertambahkan sukacita dan kebahagiaan yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak dan orang-orang muda dalam pendidikan dan perkuliahan mereka, Tuhan yang akan tuntun sehingga mereka dapat berhasil dalam jenjang yang lebih tinggi, dan semuanya itu meraih harapan dan cita-cita yang membuat mereka ada di dalam Engkau saja. Juga ya Bapa yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Engkau yang akan tunjukkan yang terbaik ya Tuhan. Tolonglah mereka di masa-masa sulit sekarang ini supaya memperoleh pekerjaan yang terbaik, agar melalui berkat itu umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini. Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kiranya kuasa pemulihan. Bahkan ada yang mendapatkan kecelakaan ya Tuhan, dan harus terbaring di rumah sakit saat ini. Tuhan akan menjamah ya Bapa, dan memberikan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap janji berkat-Mu. Biarlah itu menjadi bagian kami semua di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.